Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli surin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamalan ikhlasi wal yaqin thumma ila hadrati al muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kafu ala jami' ustadina wa masyayikhina wal walidina wal jami' mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat orang-orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Wabah corona mudah-mudahan senantiasa Allah angkat dari muka bumi ini, kita pun dikembalikan sehat seperti semula. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala arkanu khutbatayil jum'ati wa syurutuhuma. Arkanul khutbataini khamsatun. Al-awwalu hamdullahi fihima fala budda min lafzil hamdi aw mashtuqqa minhu wa la yakfi asyukru lillah. Wa tsani as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima bi ayyi sighatin wa la yakfi rahimallahu Muhammadan aw sallallahu alaihi wa in 'ada 'ala madhkurin wa la yushtaratu lafzu Muhammadin. Wa tsalitsu al-wasiyatu bit-taqwa fihima wa hiya imtithalul awamiri wajtinabun nawahi fala budda minal hathi 'ala ta'ati awiz zajri 'anil ma'siyati binahwi ihdaru iqaballahi awin nar wa la yakfi at-tahdhiru minad dunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali melanjutkan bacaan kita sampai kepada pembahasan arkanu khutbatayil jumu'ati wa syurutuhuma. Rukun-rukun dua khutbah dan syarat-syaratnya. Ya, di dalam sholat Jumat ya, itu ada dua khutbah
yang mana khutbahnya itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun bicara tentang khutbah yang disyariatkan itu ternyata ada 10 ya. Ada khutbah yang disyariatkan itu ada 10. Di antaranya adalah ini khutbah Jumat, lalu khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah salat gerhana matahari khusufus syamsi, juga salat gerhana bulan khusuful qamari, istisqa ya, salat istisqa itu ada sunnah juga 2 khutbah, dan 4 lagi ada ketika orang bikin haji ya. Itu di Mekah di hari yang ke-7 itu ada kesunahan khutbah, lalu ketika wukuf di padang Arafah, lalu ketika di Mina itu juga ada 2 khutbah juga di sana. Jadi ada yang disyariatkan khutbah itu ada di 10 tempat itu. Nah, yang paling utama adalah khutbah Jumat ya, karena berkenaan dengan pelaksanaan sholatnya itu sendiri. Nah, ini berkenaan dengan khutbah Jumat, mestilah khutbah Jumat itu memenuhi rukun-rukunnya gitu. Ya, di sini rukun-rukun 2 khutbah itu ada 5. Ya, ada 5 nih. Jadi rukun-rukun 2 khutbah itu 5 ini mesti ada. Kalau kagak ada di dalam khutbah kita, maka kagak jadi itu khutbahnya, maka nggak jadi juga Jumatnya. Apa saja? Yang pertama, hamdulillahi fihima ya. Mesti ada pujian kepada Allah fihima. Fihima di sini maksudnya fihima di dalam 2 khutbah itu. Jadi memang nanti ada rukun khutbah yang mesti ada di 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua mesti ada. Tapi nanti ada juga rukun khutbah yang diantaranya saja gitu ya. Boleh khutbah pertama saja atau boleh khutbah kedua saja. Tapi yang pertama ini pujian kepada Allah, yakni fihima, mesti di 2 khutbah itu. Makanya kita kalau khutbah Jumat pasti diawali dengan apa? Alhamdulillah. Itu bagian daripada hamdulillahi fihima, bagian daripada pujian kepada Allah di 2 khutbah. Fala budda min labzil hamdi. Ini maka kagak boleh kagak yang namanya pujian itu mesti dari lafaz alhamdu atau masytuqqa minhu, atau daripada asal kalimat itu. Jadi nggak bisa kalau ada orang bicara tentang memuji kepada Allah ya, konteksnya memuji tetapi dengan lafaz yang berbeda. Contoh di sini wala yakfi asyukru lillah. Misalkan ada orang khutbah Jumat, di awal khutbahnya dia bilang asyukru lillah. Nah, itu walaupun bagian daripada pujian kepada Allah, di sini disebutkan wala yakfi, maka nggak cukup, nggak memenuhi daripada rukun khutbah, yakni hamdulillahi fihima. Jadi mesti pakai lafaz alhamdu. Adapun ada pertanyaan, apakah mesti itu diulang? Kalau kita memang untuk mentakkid biasanya ke khutbah itu alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin kan gitu. Diulang sampai 2 kali. Bagaimana? Itu hanya mentakkid saja. Hakikatnya ketika dia baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, itu udah cukup. Gitu. Jadi kita untuk menekankan di dalam rukun yang pertama ini biasanya dibaca dengan diulang 2 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya itu. Tapi baca sekali nggak boleh kan? Boleh, karena disebutnya di sini arkanul khutbatain yang pertama adalah hamdulillah. Kalau itu sudah terpenuhi syaratnya di 2 khutbah. Jadi khutbah yang pertama dia memuji kepada Allah, di khutbah yang kedua juga memuji kepada Allah. Nah, nanti ada syarat ya. Nanti setelah rukun kita akan membahas syarat daripada 2 khutbah. Syarat 2 khutbah itu mesti berbahasa Arab. Wah, khutbah kita pakai bahasa Indonesia itu ya? Ya. Kemarin sholat Jumat khutbahnya bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Indonesia. Nah, nanti kan ada syarat tuh berbahasa Arab. Nah, ternyata yang harus memenuhi syarat berbahasa Arab itu adalah bagian daripada yang rukun.
Ini ya, yang 5 ini rukunnya mesti berbahasa Arab. Kalau yang 5 rukun ini tidak berbahasa Arab, dia tidak memenuhi syarat, maka nggak jadi tuh khutbahnya. Jadi pujian kepada Allah mesti berbahasa Arab, alhamdulillah, atau hamdan wa syukran lillah, boleh juga tuh, karena itu masuknya au masytuqqa minhu, kalimatnya masih berasal daripada kata yang sama, alhamdu atau hamdan wa syukran lillah. Nah ini mestilah hamdullahi fihima, pujian kepada Allah di 2 khutbah Jumat ini mesti dia berbahasa Arab. Jadi kalau misalkan dia khutbah segala puji bagi Allah gitu, tetapi memang itu konteksnya adalah memuji kepada Allah, tapi bukan dengan bahasa Arab, nggak bisa. Jadi mesti dia dengan berbahasa Arab, alhamdulillah, minimal begitu. Jadi itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Nah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Fihi, di 2 khutbah. Jadi ada kewajiban orang berkhutbah itu, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua, ada apanya? Salawat kepada Nabi. Wajib nih hukumnya, karena bagian daripada rukun. Jadi di 2 khutbah ya, ini makanya mesti diteliti gitu ya, mesti teliti juga yang khutbah, karena memang pernah terjadi gitu ya, pernah terjadi khutbah Jumat, lalu dia baca di khutbah yang kedua dia baca sholawat, tapi di khutbah yang pertama dia tidak baca sholawat. Sedangkan baca sholawat di dalam khutbah Jumat itu hukumnya rukun di mana? Di 2 khutbah. Jadi kalau dia baca sholawat hanya di salah satu khutbah saja, nggak jadi tuh. Makanya ya kita kan ngangkat orang jadi khotib itu kan nggak sembarangan ya. Yang saya ingat itu dulu dan nggak tahu kalau sekarang mah. Ingat dulu masih guru-guru kita, ulama-ulama kita, orang-orang tua kita masih ada. Itu sangat selektif sekali ketika mengangkat seorang khotib gitu ya. Jadi bukan hanya bicara dia pinter retorikanya saja, akan tetapi dia mesti tahu dan paham bagaimana syarat rukun dan lain sebagainya. Ini pernah terjadi Pak. Ada salah satu masjid besar. Jadi masjid besar, artinya masjid besar itu masjid yang pusat daripada kegiatan umat di satu daerah. Ya, kebetulan memang di masjid itu kalau menerima imam dan khotib itu salah satunya adalah dengan CV. Ada apa? Ngelamar, ada CV itu. Jadi itu kalau kita lihat lamaran CV ada segini tinggi tebalnya, pada ngelamar tuh. Luar biasa. Ya karena itu termasuk masjid besar. Satu ketika ada yang melamar dengan titel S2 itu, MA udah. Titel S2 ya karena dilihat dari salah satu perguruan tinggi ternama agama Islam, jurusannya juga agama Islam, titel juga udah S2. Lalu ketika dia melamar itu ya bukan dites, diajak ngobrol gitu ya. Memang penting sebetulnya kita khotib-khotib kita tuh diajak ngobrol, diskusi gitu ya. Bagaimana tentang syarat dan rukun Jumat gitu ya. Bagaimana syarat rukun khutbah dan lain sebagainya. Nah ini salah satu pelamar ini ditanya oleh DKM, oleh pengurus masjid, diajak diskusi tentang syarat dan rukun khutbah. Pas ditanya dia kagak tahu. Iya, maksudnya ketika ditanya itu ada yang dia nggak tahu tentang rukun. Ya udah, kita nggak ngelihat apanya, nggak ngelihat detailnya, udah langsung mohon maaf dicoret. Jadi bagaimana dia bisa menyempurnakan ya? Bagaimana pelaksanaan sholat Jumat sedangkan dia nggak tahu syarat, kagak tahu rukun. Ini terjadi gitu. Jadi bukan berarti orang-orang yang sudah naik khutbah, sudah naik jadi imam itu mesti banyak lagi kita sama-sama duduk bareng untuk ngaji, untuk ngapain ya? Menyempurnakan, khawatir saja karena bisa jadi sekarang udah tidak selektif kayak dulu gitu ya. Orang-orang tua kita dulu bagaimana biar dapat kesempurnaan daripada sholat Jumat, dia mesti tahu bagaimana syarat dan rukunnya gitu.
Mohon maaf kan kadang-kadang ada juga masjid-masjid kita yang mengangkat imam atau khotib karena apa? Kedekatan doang. Iya nggak? Karena kedekatan gitu. Karena saya dekat, saya DKM nih. Saya dekat sama Haji Muiz. Haji, besok naik khutbah di masjid saya. Gampang itu urusannya, orang-orang jangan pikir-pikirin. Haji Muiz saya yang ngangkat. Kira-kira bagaimana? Ada yang begitu modelnya sekarang. Maksudnya jangan sampai begitu, kita lihat dari segi apanya, kaifiatnya, bagaimana syaratnya, bagaimana rukunnya. Khawatir karena ini menyangkut orang banyak. Jadi gara-gara itu satu orang sholat Jumat satu masjid jadi kagak sah. Gitu. Tapi ini bukan dalam rangka meragukan, karena ini terjadi kasusnya. Walaupun udah bertitel tinggi, dia udah S2, S3, S berapa gitu. Kalau Samsung sekarang udah S berapa gitu ya. Nah itu luar biasa. Itu ternyata ada juga mereka yang dari segi kaifiat yang menjadi dasar sekali, bagaimana syarat dan rukun tidak diketahui, diabaikan gitu maksudnya. Kan sempat terjadi itu khutbah Jumat, sholawatnya tidak dibawa di khutbah yang pertama, di khutbah yang kedua dibaca. Akhirnya apa? Yang tahu, yang paham, dia ada sholat zuhur tuh, ngulang sholat zuhur. Kenapa? Ya nggak sah kan? Kan bicara rukun. Kalau bicara rukunnya dia nggak bawa, ya berarti nggak jadi, kan gitu, nggak sah dia. Makanya ada kaifiat juga begitu. Ya, makanya kalau sekarang ada orang khutbah Jumat bawa teks, jangan diketawain. Jadi kan ada juga yang bilang, yalah, udah tua-tua khutbah Jumat masih pada bawa teks aja kan gitu. Kan banyak orang khutbah Jumat tanpa teks kan gitu. Sebetulnya orang yang khutbah Jumat dengan teks itu sedang berihtiyat dia. Karena bicara khutbah Jumat berbeda dengan apa? Pidato biasa. Kalau pidato biasa ada yang keliru, lupa enggak. Tapi kalau bicara khutbah Jumat, ketika itu ada yang keliru, bagian daripada rukun khutbah kan jadi berantakan. Itu, makanya itu bagian daripada ihtiyat. Juga untuk mengatur apa? Mengatur waktu. Saya tuh kalau mau khutbah Jumat, apa-apa yang udah kita susun sebelum khutbah malam atau pagi-pagi saya baca dulu. Ini berapa menit ya kira-kira? Wah, kalau macanan terlalu panjang ada yang kita apain? Ya kita singkat-singkat nih, jangan terlalu lama. Kan gitu ya. Itu kan Nabi juga pesannya begitu ya. Kalau dalam khutbah Jumat ternyata dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kanat salatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qasdan wa khutbatuhu qasdan. Nabi itu ketika sholat Jumat qasdan wa khutbatuhu qasdan. Qasdan di sini Imam Syekh Badruddin Al-Aini menyebutkan bahwasanya ketika sholat wa fihi minas sunnati takhfiful khutbati. Jadi maksud daripada hadis Rasulullah itu sholatnya qasdan dan juga khutbahnya itu qasdan. Qasdan di situ maksudnya apa? Takhfiful khutbati wa takhfifus sholati. Gitu. Jadi Rasulullah itu meringankan sholatnya dan juga meringankan khutbahnya. Kenapa? Li'anna tatwilahuma yathqulu 'alan nasi. Karena kalau dipanjangin itu akan memberatkan kepada orang banyak. Sehingga apa? Wala siyama idza kana al-qaumu kusala. Bisa jadi di waktu-waktu itu, artinya di waktu apa? Di waktu siang hari panas, sedang lapar misalkan, lalu khutbah Jumat atau sholat Jumat lama, orang akan apa? Kehilangan fokus, bahkan apa? Kusala, jadi males. Kita juga kalau ditanya khutbah Jumat, sholat Jumat yang mana lama sama sebentar, kita demenan yang mana kira-kira? Udah pasti dah, nggak pakai ditanya itu mah yang sebentar kita demen. Tapi emang Nabi juga ngajarin begitu, takhfifus shalah wa takhfiful khutbah. Nabi senantiasa meringankan sholatnya dan meringankan khutbahnya. Karena memang dalam khutbah Jumat hanya ada 5 rukun. Jadi kalau 5 rukunnya ini udah dibawa dalam khutbah, udah jadi cukup. Adapun isinya, temanya dan sebagainya, itu mah bicaranya sunnah saja. Karena apa? Kata ulama, khutbah Jumat itu dengan tema yang berbeda-beda, dengan tema yang yang aktual. Itu bagian daripada apa? Ya, bagian daripada taklim kita. Bisa jadi ada orang-orang yang setiap harinya nggak sempat hadir ke majelis taklim,
dia sempat hadirnya sholat Jumat, minimal di sholat Jumat itu ada apa? Ada pelajaran yang bisa diambil. Tapi intinya adalah rukunnya. Jadi kalau rukunnya udah dibawa, singkat, wah, kita khutbah sholat Jumat kalau boleh surak kita surak itu. Kalau khutbahnya sebentar, itu luar biasa. Karena memang hakikat rukun itu yang mesti dibawa. Adapun bicara isi, tema dan lain sebagainya itu kan ya bebas aja. Yang penting jangan terlalu keluar jauh ya daripada konsep bagaimana ada nasihat takwa itu. Jadi yang kedua adalah sholawat kepada Nabi fihima gitu ya. Sholawat kepada Nabi di dua khutbah. Jadi kalau misalkan di dua khutbah Jumat itu tidak ada sholawat, maka nggak jadi tuh, karena kurang daripada rukunnya. Itu mesti diperhatiin. Kalau dulu saya ingat ada tim, bukan tim ya istilah, ada orang yang betul-betul kritis itu untuk melihat bagaimana khotib-khotib kita naik ke atas mimbar gitu. Saya ingat dulu waktu naik khutbah sekitar tahun 2010 kali gitu. Jadi saya ingat orang-orang tua kita itu masih banyak yang yang masih peduli sama kita. Saya ingat naik khutbah pertama itu setelah turun khutbah pada nyamperin, bukan ngapain, nyamperin itu, pada ngasih masukan. Tadi kurang begini loh, tadi kecepatan, tadi baca ayatnya begini, ada yang kurang begini-gini ya. Itu kita enak demen begitu, daripada ketika kita turun mimbar nggak ada masukan buat kita. Jadi kita merasa udah bener aja. Kalau dulu saya ingat begitu, turun mimbar ada yang nyamperin, bahkan ketika udah di rumah ada yang datang ke rumah. Bicara kemarin khutbah, gua denger lu ngomong begini. Emang dasarnya apa itu? Nah, kan jadi kita, oh ya Allah, jangan-jangan ada yang salah nih. Dengan begitu kita ada motivasi gitu. Mungkin kalau sekarang ya udahlah, penting khutbah selesai, Jumat selesai. Gitu, jangan sampai begitu. Biar ada terus peningkatan buat kita, harusnya ada kontrol. Ini penting. Makanya kalau khutbah Jumat, kalau kita ingat dulu kalau di sana Masjid Muhajirin, kalau sholat Jumat, hari Jumat itu yang ada di sop-sop terdepan itu orang-orang tua kita, orang-orang guru-guru kita, orang-orang alim. Biar supaya apa? Ketika ada hal-hal yang kurang, yang keliru, mereka lah yang memberikan saran, kritik, masukan dan sebagainya tuh. Mesti begitu. Sekarang kayaknya udah bergeser ya. Mungkin karena apa? Nomor satu, orang-orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita udah banyak yang meninggal dunia. Yang sekarang ada mungkin bisa jadi nggak terlalu aware, nggak terlalu peduli gitu dengan hal-hal yang sifat seperti ini. Jadi dianggapnya udahlah gitu. Makanya ada satu masjid gitu ya di kita yang nggak mau nerima khotib dari luar gitu ya. Yang khotibnya dari mana? Ya udah dari tempat kita aja, sekeliling kita aja. Agar tidak ada masukan-masukan yang berbahaya bisa jadi. Karena ada satu masjid itu, khotibnya dari mana-mana tuh diambil. Ternyata pas datang ke situ dia khutbah, isinya itu ngapain? Memprovokasi jamaah untuk membangkitkan semangat mereka untuk berontak dan lain sebagainya. Itu pernah terjadi begitu. Nah, kalau kita memang ya mudah-mudahan kampung kita masih terjaga tuh dari hal-hal yang seperti itu. Penting itu. Ya utamanya ya ini mengingatkan tentang apa? Rukunnya, syarat dan rukunnya itu penting sekali. Gitu. Jadi kalau di Pondok Labu itu ada pengajian khusus imam khotib gitu. Ada pengajian khusus, yang ngaji itu siapa? Yang udah jadi khotib, yang udah jadi imam, yang udah jadi muadzin, itu ngaji lagi duduk bareng. Bukan lagi ngajari tapi apa? Sama-sama kita perbagus lagi bacaan Qur'annya, perbagus lagi pengetahuan fikihnya dan lain sebagainya. Itu penting. Kalau kita kan sekarang ya udah berjalan apa adanya, jangan seperti itu, karena hakikatnya bicara tentang ibadah itu ada kaifiatnya yang mesti kita ikutin sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa fihima, yakni wasiat takwa di dua khutbah. Jadi wasiat takwa mesti di dua khutbah. Khutbah pertama ada wasiat takwa, khutbah kedua pun ada wasiat takwa. Adapun
kalimatnya seperti apa? Nah, ini masih dalam bagian rukun. Ternyata yang namanya wasiat takwa nanti di dalam syarat masuknya yang mesti dia berbahasa Arab, gitu ya. Saya kan diwakili tuh. Kalau misalkan di sini disebut takwa itu kayak apa? Wahia imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Yang namanya takwa kita udah umum dah, pengertian takwa adalah mengerjakan apa yang diperintah, wajtinabun nawahi, dan juga meninggalkan apa yang dilarang, kan gitu. Jadi apa namanya pengertian yang kita tahu secara umum ya takwa itu seperti itu. Adapun nanti penyebutannya di dalam khutbah Jumat, wasiat takwa itu mesti apa? Dengan menggunakan bahasa Arab. Biasanya nih khutbah kita diwakili dengan usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya, hakikatnya seperti itu. Atau dia dengan apa namanya diwakili dengan kalimat ittaqullah, itu udah cukup, itu nasihat takwa. Adapun nanti ada yang mentakkid diulang dengan menggunakan apa? Bahasa Indonesia, padahal hakikatnya nasihat takwa itu mesti dengan menggunakan bahasa Arab, karena bagian daripada syarat gitu ya, syarat berkhutbah itu dengan menggunakan bahasa Arab yang mana? Yakni lempengan rukun. Yang 5 ini mesti pakai bahasa Arab. Ya, tadi kalau misalkan dikata di sini pala buddha minal hatti ala ta'ati awiz zajri anil maksiyati binahwi ihdaru iqaballahi awin nar. Boleh tuh. Karena apa? Yang dikata wasiat takwa itu kagak boleh kagak mesti ada anjuran. Minal hatti ala ta'ah. Anjuran untuk senantiasa taat kepada Allah. Awiz zajri anil maksiyah, dan bagaimana ada larangan untuk menjauhi maksiat. Contoh, orang khutbah Jumat, ihdaru iqaballahi awin nari. Ihdaru, hati-hatilah kalian bahwasanya ada azab Allah, ada azab neraka. Nah, itu juga termasuk nasihat apa? Takwa itu. Karena apa? Nasihat takwa adalah perintah untuk menjalankan apa yang diperintah Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang gitu. Jadi kalau ada yang mentakkid biasanya udah usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun, lalu dia baca ayat. Setelah baca ayat, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan. Kan ada yang begitu. Apa-apa, itu hanya mentakkid saja. Tetapi yang bagian yang rukun yang mana? Yang bagian rukun itu yang berbahasa Arab tadi. Jadi kalau nasihat takwanya dalam bahasa Arabnya tadi tidak disebut, ya dia sama aja tidak menyebut rukun khutbah, gitu ya. Jadi boleh aja nasihat takwa untuk mentakkid kita pakai bahasa Indonesia diulang. Tetapi hakikatnya karena syarat berbahasa Arab, yang namanya nasihat takwa itu mesti dengan menggunakan bahasa Arab. Ittaqullah gitu. Kadang-kadang kan diprotes juga tuh, ada orang udah nyebut nasihat takwa ittaqullah, lalu pas yang diulang tidak diulang dengan mentakkid dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tadi gue denger dia gak ada nasihat takwanya deh. Padahal udah pakai bahasa Arab. Jadi walaupun udah pakai bahasa Arab, ini kagak diulang lagi dengan bahasa Indonesia, nggak jadi masalah. Karena yang namanya nasihat takwa memang mesti dengan menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi wasiat takwa tuh. Tapi ini yang 3 ini, pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, dan nasihat takwa atau wasiat takwa itu hukumnya wajib di 2 khutbah. Jadi mesti dah dia khutbah yang pertama ada pujian kepada Allah, ada salawat kepada Nabi, dan ada wasiat takwa. Khutbah kedua pun demikian. Ada pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, dan wasiat takwa di 2 khutbah Jumat. Nah, rukun khutbah yang keempat dan kelima ini hanya di salah satunya. Kalau yang keempat itu qiraatu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma, yakni membaca ayat daripada Al-Qur'an fi ihdahuma di 2 khutbah, salah satu daripada 2 khutbah itu. Jadi kalau di khutbah pertama dia udah baca ayat Al-Quran, khutbah kedua misalkan dia nggak baca, nggak jadi masalah, karena memang
rukun khutbah yang keempat ini hanya boleh di salah satu keduanya saja, gitu. Wal afdalu an takuna fil khutbatil ula. Tapi memang yang paling afdol itu ayat Al-Qur'an dibacanya di khutbah yang pertama. Afdol itu. Andai kata dia di khutbah yang pertama nggak baca, hanya yang kedua saja, nggak jadi masalah. Tapi kurang afdol. Lalu bagaimana kalau dua-duanya dia baca? Cakep, gitu. Khutbah pertama dia baca ayat, khutbah kedua pun dia baca ayat Quran. Biasanya kalau khutbah yang pertama dia baca ayat Qurannya berhubungan dengan tema khutbahnya, kan gitu. Ntar khutbah yang kedua dia baca ayatnya, nggak baca lagi ayat yang berhubungan dengan khutbah, tetapi dia biasanya di khutbah kedua dia baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan ayat Quran, udah cukup dibaca itu doang juga, jadi nggak masalah, kan gitu. Karena itu bagian daripada ayat Al-Quran. Jadi baca Al-Quran, ayat minal Quran daripada Al-Quran itu di salah satu daripada dua khutbah, tapi afdolnya di khutbah yang pertama. Nah, syarat ayat yang dibaca bagaimana? Wa syartul ayati an takuna mufhimatan wa kamilatan. Syarat ayat yang dibaca itu harus apa? Mufhimah, dipahami. Dan juga apa? Kamilah, ayatnya sempurna, dipahami dan sempurna. Syarat itu. Jadi ayat yang dibaca berkenaan dengan tema khutbah misalkan, dia baca tuh dengan sempurna, mufhimah, dipahami. Bagaimana cara itu ayat bisa dipahami oleh banyak orang? Kalau bisa itu ayat dikasih arti, boleh itu. Karena bisa jadi enggak semua orang paham tentang satu ayat Al-Quran. Apalagi yang kita baca misalkan ayat-ayat yang gharib, ayat-ayat yang asing, yang jarang dibaca, yang jarang kita pakai sehari-hari. Nah itu mesti apa? Nah, makanya kalau bisa ayat-ayat yang dibaca adalah ayat-ayat yang apa? Yang mufhimah, yang kamilah, yang sempurna tuh. Inda Ibni Hajarin. Ini menurut pendapat Imam Ibni Hajar. Wa inna Romli, adapun pendapat Imam Romli itu yakfi walau ba'du ayatin idza kanat mufhimah, ya. Bagi Imam Romli, ketika ayat itu dipahami akan tetapi tidak kamilah, tidak sempurna, menurut pendapat Imam Romli boleh-boleh saja. Kalau menurut pendapat Imam Ibni Hajar mesti ayat itu dipahami dan sempurna. Tapi kalau pendapat Imam Romli cukuplah ayat itu dipahami walaupun tidak secara utuh itu dibaca secara keseluruhan. Itu. Jadi kalau misalkan di sini ada rukun yaitu membaca ayat Quran, ayat Quran yang dibaca pun harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Dipahami. Gitu. Jangan membaca ayat yang kurang dipahami. Misalkan dia ketika khutbah Jumat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kaf ha ya ain shad. Bingung nggak kita? Bingung, gitu. Itu kan mutasyabihat itu ya. Itu kan termasuk daripada fawatihus suwar, daripada pembuka surah di dalam Al-Quran yang Allah buka dengan huruf. Tetapi kan huruf itu masih diapain? Dari kalangan ulama tafsir masih apa? Ya, menyatakan itu hanya Allah yang tahu rahasianya, kan begitu. Jangan ayat itu yang dibaca. Nah, gitu, ayat-ayat yang hakikatnya berhubungan dengan takwa, misalnya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan itu ayat apa? Masyhur sekali. Itu dalam khutbah Jumat pasti ayat itu dibaca berkenaan dengan nasihat takwa. Atau misalkan dia baca surah wal asr, gitu, nasihat tentang kebaikan, boleh. Itu jadi yang sederhana saja. Atau misalkan ayat itu tidak dipahami, kasih tahu maknanya, gitu ya. Biar, karena di situ ada syarat apa? Syartul ayati antakuna mufhimatan wa kamilatan. Jadi ayat yang dibaca itu adalah ayat yang dipahami dan juga ayat yang sempurna. Itu. Adapun yang terakhir yang menjadi rukun khutbah adalah ad-du'a'u
lil mu'minina fis tsaniyah. Doa untuk orang-orang mukmin di mana? Fis tsaniyah. Jadi doa kepada kaum mukminin itu adanya di khutbah yang kedua. Yang kedua, khutbah pertama tidak ada rukun untuk berdoa, gitu ya. Jadi rukun khutbah yang kelima ini adalah berdoa kepada kaum mukminin adalah di khutbah yang kedua. Tuh. Wa syartuhu ayyakuna ukhrawiyan la dunyawiyan. Syarat daripada doa yang dibaca adalah hal keadaan berkenaan dengan ukhrawi, berkenaan dengan apa? Urusan-urusan akhirat, bukan urusan-urusan dunia. Kalau ada disisipin urusan dunia boleh nggak? Boleh. Yang penting urusan akhiratnya udah kesebut. Wala ba'sa bi takhsisihi lisami'in. Dan tidak mengapa dikhususkan bagi siapa? Orang-orang yang mendengar ketika itu. Boleh khusus ke situ aja. Tapi memang kalau kita baca doanya biasanya apa? Umum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Semuanya tuh tidak taksis kepada orang yang hadir sholat saja, akan tapi mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang udah mati, semuanya kita doain. Boleh. Yang penting itu doa berkenaan dengan ukhrawi, urusan-urusan akhirat, bukan urusan-urusan dunia. Tapi setelah itu kita baca doa-doa yang lain boleh, gitu ya. Kita minta diselamatkan dari azab, dari wabah dan lain sebagainya, kan itu sering dibaca. Itu kan salah satu doa. Waktu doa yang mustajabah adalah doa ketika khutbah Jumat, gitu ya. Ini lagi doa di tidur, gitu. Padahal itu mustajabah, gitu. Lagi doa di tidur, ntar komat baru gerenjal lah, kan gitu. Lagi doa tuh luar biasa, doa ketika khutbah Jumat itu luar biasa itu. Makanya kita banyak juga ada khutbah-khutbah Jumat yang doanya ditambah lagi dengan doa-doa yang lain yang panjang dibaca tuh. Karena tempatnya itu, waktunya itu adalah waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Itu panjatkan doa kita di situ. Wa yusannu ad-du'a'u liwulatil amri. Nah, ini ya disunahkan juga doa-doa dari apa? Urusan-urusan yang lain itu sunnah boleh. Tapi memang hakikatnya yang wajib adalah ad-du'a lil mu'minin, syaratnya ayyakuna ukhrawiyan. Nah, ini untuk menggampangkan ya, ulama udah melihat doa yang dibaca itu Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, udah cukup gitu ya. Mendoakan orang mukmin hakikatnya minta ampunan kepada Allah. Adapun meminta yang lain boleh nggak? Boleh. Yang penting hakikatnya doa kepada orang-orang mukmin yang kita doakan tuh. Jadi adapun isinya gitu ya, isi daripada konten doa itu bagaimana? Hakikatnya ketika dia berdoa kepada kaum mukminin, urusannya urusan akhirat cukup, jadi udah. Adapun redaksi doanya boleh, bebas. Yang penting isinya masuk ke dalam perkara doa kepada mukminin yang isinya itu berkenaan dengan urusan-urusan akhirat tuh. Nah, kita kadang-kadang di akhir kita baca lagi doa-doa yang lain, bahkan doa-doa dari ayat-ayat Al-Quran kita baca lagi terus, boleh. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, atau doa-doa yang lain boleh. Kan gitu, justru karena memang di situ ada keafdolan waktu berdoa adalah doa ketika khutbah Jumat. Kita aminin tuh dengan khusyuk, jangan pada tidur. Khutbah Jumat tidur. Ya bisa jadi yang jamaah nyalainnya khotib lagi terus disalahin. Nah, khutbahnya lama banget, nanti kita sampai tidur jadinya. Khotib lagi disalahin lagi. Gitu. Iya dah, besok khutbah jangan lama-lama. Itu ada juga itu masjid-masjid memang gitu. Jadi kalau kita naik ke atas mimbar itu di meja kita udah tulisan, ya, jangan lama-lama. Nah, gitu. Enggak begitu tulisannya. Maksimal gitu ya. Maksimal biasanya ada tulisan maksimal 15 menit
Itu waktu normal nih. Tapi dalam waktu pandemi, ya kayak di beberapa tempat tuh, kemarin saya di PLN itu di masa pandemi karena apa namanya kan berkumpul banyak orang dalam satu ruangan, akhirnya khutbah Jumatnya ya tidak lebih dari 10 menit dan gitu. Ada tuh kalau saya mah biar kagak ditulisin begitu juga, emang jarang khutbah Jumat sampai lama-lama gitu. Emang tengah-hari kan beberek kan haus itu kalau kelamaan nih, singkat-singkat aja. Yang penting apanya? Rukunnya ke bawah gitu. Cukup dah rukunnya ke bawah. Ya siang tadi kata Nabi itu bisa jadi ketika memanjangkan khutbah itu apa? Yaqulu 'alan nas. Itu memberatkan manusia, orang yang pada berat gitu. Jadi yang singkat-singkat aja dah. Kan gitu. Jadi si imam khotib harusnya apa? Ku tahu yang kau mau. Gitu. Siapa? Jadi imam khotib tahu apa yang dimauin sama si makmum, udah pasti dah. Pengennya apa? Cepat. Karena apa? Orang habis sholat Jumat ada yang apa? Harus nyambung lagi bekerja kan gitu. Ada yang aktivitas dagang dan sebagainya, itu harus ngerti, harus paham. Nabi aja begitu perhitungannya. Bagaimana ketika orang di siang hari itu habis sholat Jumat dia akan nyambung dengan aktivitas yang lain, makanya disuruh singkat saja. Adapun urutannya, hukmut tartibi baina arkanil khutbataini, hukum tertib rukun-rukun khutbah ini hukumnya hanya sunnah saja. Jadi yang 5 khutbah tadi itu kalau kita baca secara tertib itu hukumnya sunnah saja. Akan tetapi kalau tidak tersusun rapi, tidak tertib bagaimana? Nah, jadi masalah. Yang penting 5-5-nya ke bawah. Yang lebih enak ya beruntun kan, pujian dulu, lalu sholawat, habis sholawat nasihat takwa, habis nasihat takwa lalu baca ayat Quran, lalu nanti di khutbah yang kedua ditutup dengan berdoa. Itu lebih enak, lebih tertib. Nah, tertibnya ini hukumnya sunnah saja. Indan Nawawi, menurut pendapat Imam Nawawi, inilah yang paling mu'tamad. Tetapi menurut pendapat Imam Rafi'i, tertib urutan tadi khutbah Jumat dengan beberapa rukun yang 5 tadi secara tertib berurutan, menurut pendapat Imam Rafi'i hukumnya wajib. Jadi kalau nggak tertib urutannya, nggak dianggap dia membaca rukun khutbah di situ. Tapi kalau kita ngambilnya pendapat Imam Nawawi, ini yang mu'tamad, yakni apa? Rukun-rukun khutbah tadi hukumnya sunnah untuk tertib. Itulah 5 rukun khutbah yang menjadi kewajiban mesti ada di dalam khutbah Jumat. Kalau kagak ada berantakan Jumatnya. Kita sambung lagi insyaallah. Syurutu sihhatil khutbataini 12. Syarat-syarat sah 2 khutbah ada 12 perkara. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya'il mutasaddiqin wala udwana illa 'alal zalimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.